Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini, kita masuk materi B. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran: siswa dapat mengenal nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 2. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kitab-kitab suci tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti syariat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina ketika beliau beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Kitab Taurat digunakan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum perintah Allah yang sesuai dengan tempat dan kondisi saat itu, baik berupa larangan maupun perintah. 10 hukum dalam kitab Taurat yaitu: 1. Menjelaskan akidah yang benar, yaitu mengesahkan Allah. 2. Larangan menyebut nama Allah dengan main-main. 3. Memuliakan hari Sabtu. 4. Menghormati kedua orang tua. 5. Larangan mencuri. 6. Larangan membunuh manusia. 7. Larangan berbuat syirik. 8. Larangan melakukan zina. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan memiliki keinginan atas hak orang lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. Kitab Zabur berisi nyanyian, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya,
serta zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Sementara itu, syariat di dalam kitab Zabur mengikuti syariat yang ada dalam kitab Taurat. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan memakai bahasa Syuriani. Kitab ini diturunkan sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Kitab Injil isinya sama dengan kitab Taurat, tetapi mengalami pengubahan sebab isinya tidak sesuai dengan peradaban masa itu. Terdapat penambahan isi dalam kitab Injil, yaitu tentang kewajiban berbuat baik terhadap sesama manusia, bersifat kasih sayang. Kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman dan petunjuk hidup manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran diturunkan pada abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, isinya meliputi kitab-kitab terdahulu dan melengkapi aturan-aturan yang belum ada. Pada dasarnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun sebelum kitab Al-Quran diibaratkan sebagai anak sungai yang mengalir menuju ke samudra yang luas. Jadi, risalah Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran ini mencakup seluruh aspek yang terdapat dalam 3 kitab sebelumnya. Sikapku, aku dapat mengetahui nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Alhamdulillahirobbilalamin. Telah selesai pembelajaran kita pada minggu ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.